Racikan Berita 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama UI Watch yang ingin berbincang-bincang tentang carut marutnya Republik ini. Di samping kanan saya ada Bang Asrul Harun, di samping kiri kita mantan Dewan Mahasiswa Bang Sayuti. Aktivis Dewan. Aktivis. Pengurus Dewan. Pengurus Dewan, juga pernah jadi anggota DPR. Mungkin itu bisa jadi acuan buat kita. Pada saat ini kami ingin bincang-bincang tentang, terutama kepada Bang Sayuti. Ini TNI kayaknya ada masalah, Bang. Jadi gini, saya melihat ya, setelah perkembangan demokrasi yang sekarang kita nikmati, demokrasi liberal ya, diterapkan di Indonesia sekarang, di Indonesia sekarang. Itu jadi saudara-saudara kita dari TNI ini kayak kehilangan clue. Kehilangan apa namanya? Marwah. Bukan. Kehilangan orientasi untuk menempatkan dirinya dalam satu sistem organisasi. Karena mungkin ada perubahan dari posisi mereka dulu sebagai pemain utama gitu. Menjadi tiba-tiba menjadi salah satu di antara itu. Di antara kekuatan penyelenggaraan negara. Karena mereka juga masuk dalam kategori kan aparat negara. Jadi dalam sistem negara itu mereka menjadi salah satu di antara penyelenggara lah kira-kira. Ya, dulu bukan sebagai kekuasaan atau apa, bukan. Tapi karena demokrasi yang kita terapkan ini membuat TNI itu kehilangan semacam ya, kehilangan apa namanya orientasi yang lebih posisinya jelas, kehilangan kali, bukan? Iya, karena dari satu situasi di mana mereka dari yang terlalu bisa dianggap terlalu dominan, jadi tiba-tiba didemokratiskan. Nah, demokrasi ini yang membuat juga jadi masalah bukan hanya sama TNI, tapi bagi para pejuang nilai-nilai 45 atau Undang-Undang Dasar 45. Kita semua mengalami itu kegamangan itu yang dirasakan oleh TNI. Yaitu apa? Partisipasi yang terjadi pada masa demokrasi liberal ini itu berbasiskan hanya pada orang berlomba untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi untuk apa kekuasaan itu? Semakin lama orang lupa. Jadi masing-masing orang berlomba dengan egonya mencari kekuasaan. Yang disebut dengan pendekatan elektoral itu. Semua mencari, tidak ada lagi kita punya yang disebut dengan pengabdian sosial zaman dulu itu. Ya, dulu kalau orang kan lakukan pengabdian sosial, ada bencana atau ada apa segala macam terjadi di kalangan rakyat, itu orang datang dengan ikhlas, tidak penting dia dapat suara atau tidak dapat suara. Tapi di masa demokrasi yang penuh dengan kalkulasi materi ini, tidak ada lagi atau berkurang sudah yang disebut dengan keikhlasan itu. Ada satu bentuk relasi baru yang menghilangkan otentisitas hubungan antara kekuatan politik dengan masyarakat. Tidak lagi otentik. Kalau semua itu pakai kalkulasi, saya keluarkan berapa, saya dapat apa. Gitu. Jadi ada transaksional. Nah, logika ini membuat saudara-saudara kita di TNI yang lahirnya itu dari memang betul-betul mereka menjaga kedaulatan. Karena negara-negara di dunia itu memang bergantung pada kekuatan militer, kekuatan angkatan bersenjata. Presiden mau ngomong apa saja, mereka lah penjaga kedaulatan itu. Teritorial. Iya, bahkan kita lihat sebagian besar presiden itu mereka adalah juga mantan militer, karena mereka paling menghayati gitu. Bagaimana kedaulatan sebuah negara, apalagi Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau ini. Ya? Tiba-tiba teman-teman dari TNI seolah-olah tidak boleh campur lagi untuk membicarakan kedaulatan. Karena kalau mereka bicara tentang kepentingan negara, tentang keutuhan, marwah, integritas, seolah-olah mereka masuk campur dalam dunia sipil. Tidak.
kedaulatan itu tidak mengenal sipil dan militer. Jadi kita harus biasakan bahwa tidak ada yang namanya supremasi sipil, tidak ada supremasi militer, nggak ada. Oh, Karena seharusnya kita, demikian ya. iya, kita harus melihat negara sebagai satu kesatuan, di mana masing-masing itu berfungsi memberikan sumbangan apa yang mereka bisa sumbangkan untuk negara. Ini nggak ada itu kategori-kategori. Kategori ini dibangun oleh kekuatan-kekuatan yang mengambil untung. Oke. Yang tadi penuh kalkulasi itu. Ini yang membuat jadi masalah. Kita harus hormat sama prestasi saudara-saudara kita TNI. Terutama jenderal-jenderal itu. Mereka tuh kan punya kepedulian yang luar biasa. Apakah itu militer? Tidak. Kedaulatan, marwah, martabat, integritas. Jadi mereka harus dipahami dalam pengertian itu. Bukan dipahami dalam pengertian mau cari kekuasaan. Jangan sampai mereka ini kan kehilangan privasi. Ini bahasa apa seperti begini? Ini bukan bahasa demokrasi, bukan bahasa Undang-Undang Dasar 45. Ini bahasa mengejar kekuasaan. Gitu. Jadi kalau orang berbuat apa-apa, oh iya pantas saja. Kan dia kan kehilangan privasi, dia kehilangan. Ini orang-orang udah nggak ada urusan sama begitu. Oke, sekarang dengan kondisi seperti ini, posisinya militer itu seharusnya bagaimana? Militer yang penjaga kedaulatan. Mereka harus tampil penjaga kedaulatan. Karena jadi sah saja kalau mereka tampil. kan di Undang-Undang disebutkan bahwa presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dan mereka ini sah saja dong mereka tampil. Apalagi sebagian besar mereka ini barisan dari masa lalu yang sangat mengenal jiwa dan ruhnya Undang-Undang Dasar 45. Sabta Marga itu. Iya, Sabta Marga, mereka punya sejarah, mereka pun diajarkan nilai-nilai. Cuman saya agak sedikit kritik juga. Iya. Teman-teman militer ini mudah sensitif. Kalau dibilang bahwa wah ini sipil, supremasi sipil apa. Dan ada jarak dengan sipil. Seolah-olah ada pembagian antara militer dan sipil. Sebenarnya nggak usah terlalu peduli sama seperti itu. Kan kita sama-sama. Ketika militer kayak Pak Prabowo masuk jadi presiden, orang-orang nggak persoalkan lagi apa militer atau sipil. Kan tugas negara itu tidak membagi-bagi, membenturkan seperti itu, nggak ada benturan. Apa karena ketakutan masa lalu kali ya? Iya, saya kira karena itulah. Nah, satu hal yang saya mau kasih pesan. Pak Profesor harus pergi ya? Iya, saya pergi Pak. Selamat. Mohon maaf Pak. Jadi ada pesan saya kepada teman-teman atau senior-senior dari TNI. Pesan saya begini, bahwa saya melihat ada satu masalah yang bisa dieksploitasi oleh orang-orang yang mungkin tidak ada kesukaan mereka kepada militer. Yaitu jangan jawab ini kritikan dan sebagainya dengan pendekatan penokohan. Jangan bicara tokoh. Oh ini tokoh ini, jangan. Tentara kita harus kembali kepada perjuangan nilai-nilai. Mereka udah lakukan itu dengan kemarin itu. Tapi ketika perjalanan ke depan, jangan terjebak menjadi ada kelompok ini, jangan. Itu nanti membuat perpecahan. Jadi lebih bagus dari saudara-saudara kita TNI harus punya prestasi seperti zaman dulu gitu. Yaitu seminar. Kesempatannya nggak ada. Dulu kan ada seminar angkatan darat. Ya tokoh-tokoh militer itu serius gitu membangun dunia ilmu pengetahuan, kajian-kajian untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Kalau sekarang sepertinya menurut saya kurang ke arah situ, lebih banyak kepada urusan masa tokoh atau pribadi. Tapi memang kondisinya sekarang tuh kan seperti itu. Kita lagi mencari tokoh. Ya. Iya. Karena apa? Lihat aja. Kita punya tokoh sekarang. Katakanlah Jokowi sebagai mantan presiden. Akhirnya apa? Tokoh pemohong dibilang. Akhirnya apapun dia ngomongin kita nggak bisa percaya. Nah, kalau menurut Bang Bujung mungkin
pendekatannya tokoh, kalau saya enggak. Iya. Kalau saya pendekatannya itu pertama-tama nilai-nilai, karena platform itu menentukan. Platform itu kalau kita berhasil bangun, dia mendefinisikan penokohan. Kalau misalnya penekanannya pada platform, tidak mungkin lahir tokoh-tokoh yang tidak pantas seperti sekarang, atau pejabat-pejabat yang mungkin bermasalah. Karena platform akan membatasi, akan mendisiplinkan orang muncul sebagai tokoh itu bisa diatur oleh platform. Dia akan bisa seleksi, dia akan bisa. Saya Pancasila, kita kurang gali. Ya. Yang sekarang terjadi, kalau bisa itu dibicarakan, karena saya lemah nas juga saya tahu. Itu lebih banyak pendekatannya dalam kerangka normatif Pancasila. Misalnya Pancasila, sila pertama, oh ada ayatnya, ada Al-Quran bilang begini. Sila kedua, oh enggak begitu ideologi. Ideologi itu bukan pendekatannya rumusan seperti begitu. Dia harus merumuskan bagaimana relasi spiritualitas, nasionalisme dengan material. Gitu. Relasinya harus dibangun. Kalau berhasil kita bangun, dia menjadi satu kekuatan yang bisa melahirkan tokoh-tokoh yang punya integritas, punya dan sebagainya. Nah, kajian ke arah itu bukan hanya militer, tapi juga di kalangan sipil kurang juga. Gitu. Orang terlalu terpesona dengan ideologi Pancasila itu seolah-olah hanya dengan kaitan ayat ini, ayat itu dianggap sudah selesai. Bukan begitu. Ideologi itu harus dilihat komprehensif. Kan kita udah ada itu namanya, apa namanya itu? Misalnya sekarang dibentuk apa namanya? BPIP. BPIP itu apa? Ya kan mana ceritanya hasilnya? apa itu? Mana hasilnya? Kalau misalnya Pancasila itu berfungsi, Pak, itu Pancasila, Bang Bulan. Dunia ini punya platform. Satu adalah Amerika dan Barat dengan dia punya model demokrasi, pandangan dunia sendiri. Kemudian Cina punya juga satu modal pandangan dunia sendiri. Kita harapkan sebenarnya Pancasila dulu didesain untuk menjadi pandangan dunia ketiga yang bisa memecahkan. Tapi kita lihat sampai sekarang kan tidak dioperasikan. Kembali kepada pimpinan kita, presiden. Dia kan soal nilai-nilai itu nggak ada sama dia. Kalau ini presiden kita yang sekarang, yang baru bukan yang sekarang, Jokowi itu. Oh Jokowi. Ya, dia kan mungkin karena lagi sibuk soal ijazah. Bukan soal ijazah. Maksud saya dia tidak pernah menggali. Dia apa nggak ngerti? Apa dia tidak memikirkan bangsa ini mau dibawa kemana? Mungkin lebih tepatnya begini. Mungkin lebih tepatnya kalau dibilang dia tidak menggali Pancasila itu mungkin kurang tepat. Yang menurut saya dia menggali nilai-nilai Pancasila untuk mengalahkan Pancasila. Itu lebih parah. Nah itulah ya saya ngelihat. Karena kalau hasilnya adalah rakyat semakin menderita, ada uang APBN dibagi untuk pengusaha-pengusaha tahun dengan hanya penunjukan, itu kan bukan Pancasila. Pindahkan ibu kota seenaknya dan sekarang mangkrak, apa itu Pancasila? Jadi saya kira beliau orang yang paling serius menggali nilai-nilai Pancasila untuk menenggelamkan atau mengalahkan Pancasila. Mencari kelemahannya ya. Mencari kelemahan. Bukan kelebihannya. Padahal Pancasila itu kan pemersatu. Bukan saja pemersatu, memecahkan masalah. Iya, buat Jokowi. Wah iya. Oke. Kira-kira demikian tadi bincang-bincang kita sama Bang Sayuti. Semoga ini ada manfaatnya. Kita coba menggali kembali. Nah, tentang soal ijazah. Ini ijazah lebih seru. Saya sempat berpikir tadi bahwa kalau masalah ijazah yang diteruskan dengan gugat-menggugat, di mana alat-alat kekuasaan itu berada di tangan bukan Jokowi. Di tangan Jokowi dan bukan di tangan para penggugat. Gitu kan, para pejuang. Jadi mereka akan bisa ciptakan terus, gitu. Nah, ini disebut dengan benturan diametral. Mereka bisa ciptakan event-event yang membuat jawab-menjawab terus, pantun berpantun terus, sehingga papa aman. Bisa macam-macam. Bisa juga negara kita tidak ada produksi karena industri jadi mati, usaha-usaha yang terbengkalai, ya kan.
tanah-tanah rakyat semakin diambil, kan kita nggak berkembang secara nasional. Pengalihan isu jadi ya. Terlepas dari pengalihan isu, sebenarnya penghisapan energi. Jadi energi bangsa ini dihisap. Kan terjadi satu benturan namanya benturan diametral. Nah, dalam teori energi, kalau terjadi benturan diametral yang sederajat, dia tidak bisa selesai tanpa ada intervensi satu otoritas yang lebih tinggi. Namanya otoritas untuk menangani benturan eksternalitas. Jadi misalnya contoh begini. Kalau air sungai akan ada pajaknya. Ya. Kalau dia misalnya mengalir di satu kabupaten, kemudian dia mengalir lagi ke kabupaten lain, antara kabupaten bisa saling menuntut. Ya. Maka provinsi bisa turun tangan. Itu yang disebut dengan problem eksternalitas. Jadi antara dua kabupaten yang punya benturan itu diselesaikan oleh satu otoritas lebih tinggi. Nah, kita harus kembali merenungkan yang bisa menyelesaikan masalah dasar ini harus ada otoritas yang lebih tinggi. Otoritas itu dua, satu presiden, yang kedua DPR. Jadi kita jangan lihat soal gugatan orang tentang DPR itu, wah itu percuma karena buang sekarang energi gitu ya. karena DPR sekarang begini dan begitu, saya nggak mau komentar lebih lanjut. Tetapi kita lihat bahwa kedudukan dia sebagai lembaga politik yang menangani pengadilan politik. Jadi kewenangan pengadilan politik di DPR itu ada karena untuk mengatasi benturan diametral ini. Jadi masalah hukum teknis tidak bisa menyelesaikan masalah hukum yang berdimensi politik. Maka adalah yang disebut dengan angket gitu. Itu kan? Itu untuk menangani masalah-masalah hukum yang berdimensi politik. Jadi kalau DPR misalnya datang tuntutan dari kekuatan perubahan ini, kekuatan menggugat masalah ijazah asli, mengarahkan energinya mereka ke DPR seperti dulu mereka meminta angket tentang pemilu dan sebagainya. Kalau diarahkan misalnya, DPR memanggil para pihak untuk klarifikasi. Untuk Pak Jokowi bisa diminta oleh DPR untuk menunjukkan ijazah aslinya. Hanya DPR yang bisa memaksa, gitu loh. Yakin? Yakin karena DPR itu dengar. Karena DPR ini dia bergantung pada kekuatan kita untuk memaksa DPR. Bahwa kalau dia tidak comply dengan tuntutan rakyat, partainya dia bisa hilang, tidak didukung. Jadi biasanya DPR kalau ada suara kebenaran yang kuat, mereka akan menyesuaikan diri. Mereka akan menyesuaikan karena tuntutan itu begitu kuatnya, mereka juga takut. Nah, kembali nih, kalau saya lihat anggota DPR sekarang ini. Jangan analisa anggota, saya udah dari awal saya bilang ini institusi. Tapi kan institusinya nggak berbuat apa-apa. Enggak, saya bicara tentang ini begini. Kalau nanti ternyata energi rakyat ini atau kekuatan sipil, civil society ini mengarah ke DPR dan memaksa, kemudian institusinya tidak merespons, rakyat punya penilaian juga. Ya, gitu tapi kan kayaknya DPR ini nggak dewasa dong kalau tunggu dulu rakyat turun. Nggak, karena dia nggak bisa begitu. Dulu juga begitu waktu saya DPR. Jadi misalnya kasus IPDN, orang berantem DPR IPDN, Depdagri nggak bisa selesaikan. Komisi 2 memanggil, dapat laporan langsung, diadakan klarifikasi langsung. Dan saya penanggung jawab membuat laporan waktu itu. Ada selesai masalah. Kenapa? Karena DPR memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh itu yang nggak dimanfaatkan sama DPR sekarang. Kita tuntut, Buyung, dengar. Kita tuntut, jangan pesimis. Sama dengan Anda sekarang optimis atas dasar apa dengan hanya benturan begini. Kita udah pernah ke DPR. Jangan begitu. Ini kita bicara tentang nanti. Kalau misalnya ada energi tuntutan seperti begitu, dia tidak comply, akan ada langkah berikutnya karena secara syariat Anda sudah lakukan itu, gitu maksud saya. Gitu. Jadi ada hak dari yang menuntut untuk bertindak lebih lanjut, gitu loh.
Karena tidak diikuti, tidak dikomplai. Jangan pakai pengalaman lalu. Kita bicara akan datang ini, energi untuk menetapkan kebenaran itu tidak yang berdimensi politik ya. Tidak bisa di wilayah pengadilan, nggak bisa. Politik. Gitu. Betul, itu saya setuju. Tetapi dengan anggota DPR yang sekarang, bukan yang dulu. Kalau dulu masih mending. Ya kebetulan saya punya teman yang anggota DPR. Itu kasih masukan sama kita. Jangan bicara pribadi, begini, kita bicara institusi. Institusi itu harus diuji otentitasnya. Berapa kali kita datang. Jangan bicara itu, ini kasus lain. Kalau dulu kan mungkin Anda, kelompok Anda ini, saya bicara tentang energi publik. Untuk sekedar apa? Partai-partai kita minta untuk meminta dibentuk pengadilan politik. Dengar. Ini bicara formal dulu, jangan pengalaman-pengalaman pribadi dulu. Bukan pribadi, kita enggak, kelompok. ya Anda punya teman apa segala. Ini kita bicara tentang institusi. Ketika kita tekan dia pasti berkepentingan, kecuali dia mau partainya mati. Nah itu. Dengar, dia berkepentingan ke energi publik ini sedemikian kuatnya. Saya bicara tentang kuat, bukan hanya 50 orang datang ke sana. Misalnya 1 juta orang kan lain lagi ceritanya. Gitu. Jadi kita meminta DPR memanggil pihak-pihak. Nah ini masalah sederhana. DPR bisa tanya, Pak, ini kan masalah sederhana. Ijazahnya yang asli itu, tolong diperlihatkan untuk diverifikasi. Itu aja. Dan tidak bisa ditolak, karena dia punya kewenangan itu. Tetapi kalau itulah kewenangan itu yang tidak pernah dipakai oleh DPR. jangan bicara dulu tentang pengalaman yang buruk. Kita pernah impeach loh presiden. Aduh, Tetapi apa? Anda impeach. Udah Presidennya nyerah. DPR-nya nyerah. Anda bukan pejuang, Anda seorang pesimis. Udah pesimis soalnya. Nah, artinya kita berbeda pendapat dalam soal itu. Saya kan optimis. Kalau dia pesimis, ya kita berbeda pendapat. Sudah selesai. Ya, Artinya lebih bagus. Sepertinya Lebih bagus tidak bikin apa-apa. Jadi percuma orang demo apa segala. Kan kita udah pernah demo dulu, nggak ada hasilnya. Kita dulu pernah begini, nggak ada hasilnya. Ya nggak usah bikin apa-apa, tinggal di rumah. Nah, Saya giliran tanya, akhirnya kemana aja Buyung selama ini? Gitu. akhirnya kita Ini apatis terhadap perjuangan. DPR. Ya. Buyung. Anda lupa bahwa kalau Anda gagal di dalam memperjuangkan itu, nanti ada energi baru. Ini DPR tidak menanggapi, DPR tidak begini. Kita bisa minta sidang MPR. Anda lagi gimana? Oke. Jadi ada alasan. Udah ada jawabannya Iya. dari Bang Sayuti. Bagaimana debat ngomong-ngomong kita ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita. Iya. Ya, semoga apa yang kami bicarakan ini ada manfaatnya buat kita semua. Makasih. Assalamualaikum. Tapi tambahan ya. Oke, tambahan. Terus. Saya itu bicara begini bukan dalam rangka membela DPR. Sudah lama. Hatta pergi ke DPR saya takut karena prosedurnya luar biasa. Zaman kita dulu nggak begitu. Sekarang yang ditanya macam-macam jadi kayak penjara itu DPR. Itu makanya beda jauh. Iya beda jauh. Makanya saya bilang bukan yang dulu, yang sekarang ini. Ya kita baru masuk aja udah dijegat. Tapi jangan menyerah. Menyerah. Jadi gitu. Demikian Republik ini. Semoga apa yang diperjuangkan oleh para aktivis ya bermanfaat buat kita semua, buat bangsa ini. DPR itu banyak fraksi. Iya. Kalau fraksi yang memang berlawanan, dia akan kejar. Jadi jangan bicara DPR itu satu fraksi dan semua punya satu sikap. Ini kan pengen menggugah DPR, ya. Kita pengen gugah mereka supaya mereka punya hati nurani. Cepat bertindak. Iya, jangan dilihat situasi kondisi. Kalau kira-kira demikian. Kalau tidak didorong sidang. Iya, kita mau dorong kok. Kita juga nggak mau makar. Kita nggak pernah mau makar. Racikan Berita 1.